Coba dibayangin, gimana rasanya kalau bonus yang harusnya jadi tambahan manis, malah jadi pengganti gaji pokok kamu. Nah ini dia paradoks aneh yang dialami oleh banyak banget guru honorer di Indonesia, di mana tunjangan profesi mereka seolah-olah memakan hak dasar mereka. Pertanyaan yang kelihatannya simpel ini ternyata membuka kotak Pandora birokrasi yang rumit banget. Sebenarnya apa sih yang terjadi di balik layar sampai-sampai bonus yang ditunggu-tunggu justru terasa seperti hukuman? Yuk kita kupas tuntas bareng-bareng. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Apa sih tunjangan profesi guru atau TPG itu? Dan yang lebih penting lagi, kenapa buat banyak guru, tunjangan yang seharusnya jadi kabar gembira, ini malah terasa kayak gaji utama, bukan lagi sekedar bonus. Biar gampang ngertinya, kita pakai analogi yang pedes-pedes enak, seblak. Coba bayangin kamu itu kerja di warung seblak yang lagi viral, rame banget pengunjungnya. Nah, ini dia nih biang keroknya. Kamu udah kerja capek-capek, dapet tip gede, gaji pokoknya malah diilangin. Aneh banget kan? Rasa nggak adil kayak gini, itulah yang dirasain persis sama para guru. Jadi, analogi seblak tadi itu bukan cuma isapan jempol loh. Itu gambaran nyata dari apa yang dialami guru-guru honorer. Begitu tunjangan profesi guru atau TPG cair, honor mereka dari dana bantuan operasional sekolah atau BOS seringkali ikutan lenyap. Kalau lihat kejadian kayak gini, wajar banget kan kalau kita mikir, wah pemerintah ini pelit banget ya, atau mungkin nggak peduli. Tapi, tunggu dulu. Ternyata ceritanya nggak sesimpel itu. Masalahnya terkubur jauh di dalam aturan birokrasi yang kaku. Jadi ini bukan soal pemerintahnya jahat atau gimana, tapi lebih ke soal aturan main. Ada satu aturan super ketat soal anggaran negara yang ya nggak bisa ditawar-tawar, dan inilah yang jadi sumber masalahnya. Terus aturan apa sih yang bikin semua ini jadi runyam? Oke, siap-siap ya. Kita bakal bongkar satu aturan yang jadi pagar nggak kelihatan buat para guru ini. Namanya adalah aturan double funding alias pendanaan ganda. Intinya begini, aturan ini bilang, satu orang nggak boleh dapat dua kali bayaran dari dompet negara yang sama, yaitu APBN, untuk kerjaan yang sama. Ibaratnya gini deh, kalau makan di hajatan, dapurnya kan satu. Nah, jatah piringnya juga satu orang satu. Kamu nggak boleh ngambil dua piring dari dapur yang sama untuk jatah makan kamu. Simpelnya gitu. Nah, disinilah semuanya jadi jelas. Ternyata, dapurnya tunjangan profesi guru sama honor dari dana BOAIS itu sama. Dua-duanya datang dari satu sumber yang sama, yaitu APBN. Ini dia letak masalahnya. Makanya dari kacamata aturan, kalau seorang guru nerima dua-duanya, itu dianggap pelanggaran. Kayak kamu punya dua kupon makan buat satu acara, panitianya pasti bakal nyoret salah satu kan. Nah, sistem anggaran negara kerjanya persis kayak gitu, salah satu harus dicoret. Tapi, tunggu. Pasti ada yang mikir, loh, kok guru ASN bisa dapat gaji plus tunjangan? Aman-aman aja tuh? Nah, ini pertanyaan bagus. Apa sih bedanya? Kenapa mereka boleh makan dari dua piring? Jawabannya, teman-teman, ada di status hukum. Ini krusial banget. Di mata negara, status guru itu beda-beda. Ada yang dianggap anggota keluarga inti, yaitu ASN. Ada juga yang statusnya kayak tamu yang baik hati ngebantuin di rumah, yaitu honorer. Perbedaan status ini ngaruh banget ke aturan anggaran. Jadi, pas guru honorer nanya, gaji pokok saya mana? Sistem secara nggak langsung ngejawab, mohon maaf, nama Anda belum ada di kartu keluarga negara kami. Nah, karena statusnya masih tamu ini, mereka dianggap belum berhak dapat paket kompensasi yang lengkap. Oke, jadi sekarang kita tahu nih akar masalahnya itu status. Kalau gitu, solusi paling logisnya ya udah jelas dong, ubah statusnya. Dan pemerintah pun udah nyiapin jalurnya. Jalan satu-satunya buat lepas dari jeratan aturan double funding ini adalah dengan mengubah status hukum dari seorang tenaga honorer menjadi seorang aparatur sipil negara. Cuma dengan cara itu hak gaji dan tunjangan bisa didapat dua-duanya. Makanya kita sering banget kan dengar pemerintah ngedorong program PPPK. Nah, ini alasannya. Program pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ini tuh semacam jembatan hukum buat para guru honorer biar namanya bisa resmi masuk ke kartu keluarga negara. Dan kalau status ASN itu udah di tangan, barulah keajaiban terjadi. Tunjangan itu akhirnya kembali ke kodratnya. Jadi tambahan kesejahteraan, bukan lagi pengganti gaji. Jadi bonus beneran di atas gaji pokok yang stabil,
persis seperti seharusnya. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah solusi menjadi ASN ini udah jadi jawaban akhir? Apakah ini benar-benar menyelesaikan semua masalah soal kesejahteraan dan pengakuan buat para guru kita? Atau jangan-jangan ini baru langkah pertama dari sebuah perjalanan yang masih jauh lebih panjang lagi?